Saya sangat penasaran dengan nama bebas. Iya. Kenapa bisa namanya bebas, Bu? Oh. Nama bebas bawa anugerah tersendiri untuk karir politiknya Puan terutama. Iya. Tapi yang luar biasa bukan saya. Orang tua saya yang luar biasa memberi nama saya seperti itu. Saya sekda 2 bulan Iya. sudah panggil kepala bidangnya. Saya tanya bagaimana TPA. Karena TPA itu sama dengan waktu akan meledak kalau tidak dikelola dengan benar. Betul. Kalau pengalaman melihat dunia luar, Siti lebih hebat daripada saya. Oh, Bapak, Ya, aku itu ya? Aku itu. Karena Bu Siti ini bukan saja di Indonesia, Iya. pernah ke Turki dan beberapa negara di luar. Dia sudah datang, pernah tinggal di sana. Iya, ya. Nah, mungkin dia dari sana bisa adopsi vaksin, sehingga pulau ini bisa lebih cepat berkembang dengan wisatanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan di samping saya sudah ada Bapak Insinyur Haji Andi Bebas Manggazali. Beliau adalah salah satu calon bupati di Kabupaten Polman, nomor urut 2, Pak ya? Ya, nomor urut 2, ya ini angka keberuntungan untuk saya. Di mana nomor 2 ini yang perlu kita ketahui bahwa kebetulan Prabowo juga pakai nomor 2 jadi presiden seperti itu. Amin, amin, amin. Nah, saya speed dulu, Bang. Ini adalah kali pertama program Ruang Tamu Herald Indonesia keluar kandang dari Makassar. Jadi Ruang Tamu spesial hadir untuk Bapak Andi Bebas Manggazali. Tepuk tangan dulu. Terima kasih, terima kasih. Tapi sebelum saya tanya soal program, saya sangat penasaran pribadi. Saya sangat penasaran dengan nama bebas. Iya. Kenapa bisa namanya bebas, Bu? Oh, terima kasih. Jadi saya jelaskan ya. Jadi begini. Nah, kalau nama saya ini, kan sekarang ini saya mau calon ke bupati. Iya. Kalau nama saya dipakai ini saya harusnya calon gubernur. Oh, begitu. Nah, seperti itu. Nah, kenapa? Nah, perlu kita ketahui bahwa kan di sini ada suku Mandar. Ada Mandar Polewali, ada Mandar Majene, ada Mandar Mamuju. Kalau saya ini Mandar. Mandar. Semua bisa ditempati, makanya namanya bebas. Kenapa? Nah, nenek saya itu adalah Arajam Balanipa. Kami Arajam Balanipa. Oh, oke. Yang di Balanipa ini, Iya. pusatnya kerajaan di Mandar. Oke. Itu masih nenek saya kawin dengan raja dari Mamuju. Raja dari Mamuju. Ya. Maka lahirlah saya punya nenek jadi Raja Campalagian. Jadi perkawinan antara Raja Mamuju dengan Raja Majene, ya, dia jadi Raja Campalagian. Itu adalah nenek saya. Lahir bapak saya ya. Iya. Nah, jadi ada Mamujunya, ada Majenenya. Nah, terus ada Balanipa ya. Ini perkawinan kalau bahasa sekarang ada perkawinan politik, dulu perkawinan antar kerajaan ya. Antar kerajaan. Nah, begitu. Itu dari bapak saya. Iya. Dari ibu saya itu ibu saya itu ada daerah Campalagian, ada juga Majene, dan bapaknya ibu saya itu orang Majene. Orang jadi Majene. sudah 4 kabupaten semua kan? Iya. Ya, jadi saya juga orang Majene, orang Mamuju juga, orang Polewali juga. Ya. Jadi Pak Bebas ini blasteran ya? Makanya saya nenek saya panggil nama saya bebas untuk daerah Mandar pada waktu zaman kerajaan. Oh, jadi itu sejarahnya. Sejarahnya itu. Ya. Kenapa nenek dari Pak Bebas ambil nama bebas? Iya. Karena supaya bebas kemana-mana. Bebas kemana-mana karena kebetulan nenek dulu itu yang berkuasa zaman kerajaan dulu. Ya. Apakah ada filosofi tersendiri dengan nama bebas itu? Oh, cuma itu aja. Karena kebetulan nenek saya berasal dari beberapa daerah yang ada di daerah Mandar, maka saya dikatakan namanya bebas untuk daerah Mandar. Wih, tepuk tangan dulu. Sehingga saya bisa juga jadi gubernur karena saya juga orang Mamuju, orang Majene juga orangnya. Amin. Ya. Jadi itu sejarahnya, Bu. Sejarahnya itu ya. Sejarahnya, saya pikir karena tapi unik juga, mungkin satu-satunya di Indonesia ya. Ada mungkin ada dulu saya punya nenek, tapi bukan bahasa Indonesia. Apa namanya? Dia bahasa Mandar, luasa. Leluasa. Leluasa. Ya, berarti artinya apa itu? Bebas. Bebas juga Iya, artinya. bebas juga. Oh, mungkin merujuk dari situ juga ya? Kemungkinan juga, tapi itu nenek dari ibu saya. Tapi nenek dari bapak saya yang kasih saya nama bebas.
dengan mendengar nama bebas, apa manfaatnya ketika Pak Bebas maju di pilkada? Jadi begini, biasanya nama itu ikut dengan karakter. Ya. Ya paling tidak banyak motivasi. Bisa saja karena motivasi bebas. Ya tapi bebas sesuai dengan aturan yang ada, norma yang ada, etika yang ada. Tapi kalau saya paling tidak ya kita lihatlah masyarakat kita ini seperti apa. Baik dari lingkungan. Nah sekarang masalah sampah, ya paling tidak bebas dari sampah. Jangan sampai Pulau Ali ini banyak lagi sampah setelah saya dulu jadi bupati. Satu, kemiskinan, stunting, pendidikan juga yang terpuruk itu juga harus dibebaskan semua. Sehingga masyarakat Pulau ini lebih cerdas ke depan seperti itu. Luar biasa. Tepuk tangannya dulu. Jadi ada keuntungan sendiri ya dengan nama bebas ini, Pak. Ya, betul ya. Karena bisa diselipkan di program-programnya Pak Bebas. Program-programnya ada berapa, Pak? Saya ada 5. Ada 5. Ada 5: stunting, pendidikan, kesehatan, daerah terisolasi. Dan semua itu identik dengan bebasnya. Bisa ya. Bebas stunting, bebas sampah, terisolasi, terisolasi, infrastruktur, semua bisa masuk. Luar biasa. Jadi unik karena nama bebas bawa anugerah tersendiri untuk karir politiknya Puan terutama ya. Iya. Tapi yang luar biasa bukan saya, orang tua saya yang luar biasa memberi nama saya seperti itu. Amin. Ya. Amin. Luar biasa. Nah, tadi disinggung soal sampah. Iya. Dari sejak beberapa tahun terakhir 2022 sudah mulai membludak sampah di Kabupaten Pulau Bandar. Nah itu yang selalu jadi sorotan di Polda. Siap. Bahkan isu itu sampai di Makassar. Ya. Kenapa persoalan sampah ini dalam 2 tahun terakhir paling tidak sangat sulit untuk dibenahi? Kendalanya apa? Sebenarnya tidak sulit. Tinggal konsisten dan komitmen apakah betul-betul kita membersihkan kota atau tidak. Karena sampah, kita sepakat dulu apa itu sampah. Sampah itu adalah barang atau benda yang tidak dipakai lagi pemiliknya dan harus dibuang. Proses membuang ini yang jadi masalah. Ya. Artinya masalahnya desolate science seharusnya dibuang, ternyata tidak. Kenapa tidak dibuang? Karena TPA seharusnya tempat pembuangan akhir. Kalau saya tidak seperti tempat pembuangan, tempat pengolahan air dikelola dulu lah sampahnya. Tempat pembuangan itu air ditutup, sehingga kita buang kemana? Nah, itu yang hambatan sekarang. Nah, kenapa bisa ditutup, Bang? Dulu kan ada ya? Ya ada. Nah, dulu itu mungkin karena adanya demo dari masyarakat, sehingga pimpinan dulu itu menutup. Sebenarnya keliru juga, karena yang seharusnya menutup bukan kabupaten, dalam hal ini bupati, yang harus menutup itu adalah gubernur. Harusnya gubernur. Gubernur. Ya. Nah, setelah diadakan uji kelayakan, ternyata masih layak. Terlanjur ditutup. Jadi TPA yang terakhir yang kemarin itu sebenarnya masih layak. Masih layak menurut kajian dari provinsi. Ya. Tapi sudah keburu ditutup. Karena akhirnya sudah sampai sekarang seperti ini. Nah, kenapa tidak disiapkan? Apakah tidak ada solusi ketika jadi ditutup? Sebenarnya begini, saya sekda 2 bulan sudah panggil kepala bidangnya. Saya tanya bagaimana TPA. Karena TPA itu sama dengan waktu akan meledak kalau tidak dikelola dengan benar. Betul. Dia katakan bagus. Setelah 1 tahun 2 tahun mulai ribut. Saya adakan peninjauan ke lapangan. Ternyata limbah lendinya itu bocor sehingga ke sawah. Mulai di situ ribut masyarakat. Karena sudah ke persawahan. Saya adakan pendekatan dengan balai. Nah, balai sudah oke. Pada waktu itu balai kita harus ada ekspos ke Jakarta supaya dipercepat. Saya mau ekspos tapi ternyata digunting karena dianggapnya bahwa itu adalah pencitraan untuk saya jadi bupati seperti itu. Sehingga saya tidak bisa karena waktu itu saya sebagai sekda yang bukan pengambil kebijakan. Oh, jadi ada unsur-unsur politik lagi di situ. Ya, itu kita buka aja lah karena saya orangnya bebas berbicara jadi. Jadi tunggu Bang, saya mau tahu berapa lama efektif jadi sekda kemarin? Saya 4 tahun. 4 tahun jadi sekda. Tapi saya sampaikan dulu bahwa saya sekda itu satu-satunya pegawai di Indonesia lain daripada yang lain. Belum pernah ada 2 kali pensiun, hanya saya 2 kali pensiun. Dan pernah mati suri, hidup kembali ya. Jadi begini, saya diberhentikan jadi sekda. Mungkin karena tidak sejalan, tidak sependapat.
Ya tentu saya harus meskipun nama saya bebas, saya tidak bebas dari aturan yang melanggar. Saya harus tegakkan aturan. Iya. Nah, maka dari itu mungkin saya dikeluarkan karena tidak sejalan. Alasan saya malas, bisa malas, saya selalu tiap hari di kantor kok, hanya diberhentikan. Karena aturan undang-undang tidak benar, akhirnya saya dikembalikan menjadi tidak kembali. Setelah saya kembali lagi saya mundur dengan hormat karena saya harus ikut dengan pilkada hajat yang lebih besar ke depan. Oke, tepuk tangannya dulu. Jadi saya luruskan Bang ya, soal sampah itu sebenarnya pemerintah kemarin terutama dari pihaknya kita selaku Sekda waktu itu sudah berupaya untuk mencarikan solusi. Sudah berupaya, ya. Cuman memang selalu dilabrak oleh katanya itu pencitraan lah seperti apalah. Terus mereka lagi mengadakan sendiri kunjungan untuk pengelolaan sampah ya. Terus dia mau bangun sampah daerah musuh. Saya protes sebagai orang asli Balanipa, orang Mandar. Saya protes dong, kenapa mau dijadikan sampah di Balanipa? Balanipa itu bahasa Mandarnya Ape Banokayang, empat ini daerah yang mengangkat raja waktu itu. Kalau dibuang sampah di situ berarti dia sama membuang sampah di Keraton Jogja. Provinsi Jogja, sehingga di situ Moso itu bukan tempat pembuangan sampah, tapi seharusnya di sana wisata religi yang seharusnya diadakan. Betul sekali. Salah dengan tata ruang itu. Ya, betul, saya sepakat itu. Karena peninggalan sejarah, karakter daerah itu harus sebenarnya dirawat dan dilestarikan. Ya jangan kita penikmat lah. Mari kita mengisi semua apa yang di leluhur kita, perapalan kita ya. Kita jangan penikmat, tapi mengisi. Nah, identitas itu sebenarnya sekarang dicari. Karena banyak daerah yang sekarang seolah kehilangan identitas, baik itu dari sejarah, terutama dari identitas wisatanya juga. Nah, karena kita singgung soal wisata, tadi saya baca-baca program ada wisata salah satu program prioritas dari Bebas City. Di sini itu wisatanya lengkap, wisata bahari ada, satu-satunya pulau yang berdekatan ada di Pulau Wali ini, yang jaraknya berdekatan. Nah itu kalau ditata bagus-bagus itu mungkin para yang suka berwisata pasti datang ke sini. Tunggu dulu, di sini potensi besar, saya tahu. Iya. Saya juga pernah baca beberapa berita kalau Polman itu sebenarnya kaya akan wisata potensi wisata, terutama wisata alam ya. Nah, tapi kenapa itu tidak berkembang? Jadi begini, padahal potensi di situ besar. Ya kan wisata di sini kan ada wisata bahari. Ya. Ada pegunungan, ada air terjun, ada religi. Tinggal pimpinannya, apakah pemerintah konsen ke situ atau tidak? Lagi-lagi soal konsep ya, konsep itu pemerintah harusnya mengarah ke situ. Bukan semata-mata yang tidak tepat lah menurut saya, sehingga kita defisit ini 100 miliar seperti itu. Padahal ini banyak spot-spot bagus di sini Pak. Jadi sayang sekali kalau misalnya kayak terutama wisata alam, kaya sekali kalau di Polman, karena cuman sayangnya belum terjamah. Ada juga sebagian, tapi tumbuh dari masyarakat. Misalnya agrowisata yang ada di Kana. Itu bisa kita menikmati wisata sambil musim-musim durian. Di sana tempatnya. Tapi itu tumbuh dari masyarakat, bukan bantuan pemerintah. Tidak ada sama sekali tidak ada. Seharusnya itu daerah itu kan diperluas paling tidak jalannya, sehingga pada saat waktu-waktu tertentu musim durian itu tidak macet. Di sana macetnya sampai 3-4 jam Pak kalau kita dari keluar situ. Sekarang sudah ramai Pak ya sana. Sangat ramai. Setiap musim durian pasti ramai di sana. Pasti ramai karena semua dari Pare-Pare dari mana saja pasti berkunjung ke situ. Iya. Nah, dengan gabungnya Siti jadi pendamping Bapak, itu kan tadi saya sempat dengar kampanye Bapak di mana tuh? Di daerah Ria. Yang di bawah sana Pak? Iya, Ria. Ria ya? Ria Timur. Katanya Bapak kan bagi tugas dengan Siti ceritanya. Bapak urusan infrastruktur dan lain-lain, Siti khusus untuk wisatanya. Nah, tadi saya sempat dengar akan mengadopsi wisata dari konsep wisata yang ada di luar negeri. Ya, jadi begini.
Kalau pengalaman melihat di dunia luar, Siti lebih hebat daripada saya. Oh, Bapak Ya, aku itu ya. Aku itu. Karena Bu Siti ini bukan saja di Indonesia, Iya. pernah ke Turki dan beberapa negara di luar. Dia sudah datang, pernah tinggal di sana. Iya, ya. Nah, mungkin dia dari sana bisa adopsi ke sini, sehingga pulau ini bisa lebih cepat berkembang dengan wisatanya. Amin. Nah, biarlah saya mengurusi pemerintahan ya, yang pemerintahan khususnya bagaimana struktur pemerintahan, bagaimana manajemen pemerintahan. Karena memang di situ saya punya jurusan, kurang lebih 30 tahun saya mengabdikan diri. Ya, Bapak kan birokrat tulen, Pak ya. Birokrat tulen seperti itu. Betul. Jadi ini paket apa ya, saling melengkapi lah ya. Insya Allah saling melengkapi. Ya, jadi makanya dua. Kami dua akan bekerja sama dengan Bapak untuk Kabupaten Polong lebih. Tepuk tangan dulu. Dengan satu lah. Jadi sebenarnya pasangan ini unik karena satu berlatar belakang birokrat, satu berlatar belakang selebriti atau artis. Ya. Tapi selebriti ini bukan selebriti kacangan. Karena latar belakang situ juga kan dia dari segi pendidikan dia sarjana hukum, magister hukum juga. Ya. Jadi dan Bapak kuat di birokrasi. Saya juga tadi dengar soal angka 10.000 pengangguran di Polman itu mencapai angka 10.000. Betul tidak itu? Kurang lebih 10.000 pengangguran di Kabupaten Polong Mandar ya. Nah, itu kan masuk salah satu program prioritas Bapak ya? Iya. Betul. Mengatasi itu bagaimana? Pertama, waktu tahun 2016 kalau nggak salah ya. Waktu itu saya kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Oh, pernah jadi kepala? Iya, saya sudah melobi ke pusat untuk dibangun di sini Balai Latihan Kerja. Tapi daerah setempat pada waktu itu pimpinan tidak memberikan lahan. Alasannya apa, Pak? Itu kan bagus. Ya tidak tahu. Yang jelas sudah ada pembangunan yang mudah datang ke sini, tapi lahannya tidak tersedia. Pusat sudah setuju. Sudah setuju. Cuman pemerintah sini ya, tidak kasih izin pembebasan lahan untuk pembangunan. Iya. Loh, itu kan bagus, Pak. Ya menurut kita. Ya, tapi kan pengambil kebijakan kan lain. Mungkin arahnya pemikirannya tidak tahu kemana dia. Ya. Mungkin blueprint perencanaan tidak menyentuh ke sana ya. Padahal kan pembangunan sumber daya manusia itu penting untuk sebuah daerah. Sangat penting, Pak, untuk mengelola daerah kita ini, untuk percepatannya. Ya. Nah, salah satu kalau menurut kacamata Bapak pribadi, salah satu yang membuat angka pengangguran di Polman itu cukup tinggi, apa kira-kira? Pertama SDM kita. SDM. Ya, seharusnya mereka terampil, punya ide-ide kreatif. Nah, kedua, peluang untuk mereka bekerja. Terus bagaimana pemerintah mencari pasar, membuka pasar dan memberikan modal mereka. Karena biasanya mereka dikasih program, tapi pasarnya tidak dibuka. Akhirnya mereka produk mau kemana menjual. Kenapa? Kalau kita memproduksi terlalu besar, itu terjadi biasanya supply demand, permintaan penawaran. Apabila hukum ekonomi nih, apabila permintaan lebih banyak, barang tersedia sedikit itu pasti mahal. Tapi kalau sebaliknya barang tersedia, permintaan tidak ada pasti murah. Nah, biasanya pemerintah kita itu belum membuka pasar, sudah bikin program. Ada juga belum buka pasar, tapi sudah bikin program. Nah, kemana itu setelah berhasil? Nah, kedua, mereka juga biasanya mereka pembinaan. Misalnya pelatihan, bikin kerupuk. Tapi habis itu tidak dibekali alatnya, tidak dikasih modal. Yang penting tanda tangan absen, selesai pertanggungjawaban. Nah, seperti itu. Nah, itu harus diikuti terus ya. Terus kedua, ketiga ini banyaknya hasil bumi kita dijual dengan tenaga kerjanya. Contoh kecil Pak kakao. Ya, coklat ya. Coklat ya. Coklat itu kalau sudah jadi begini Pak, kakao kan masih biji ya. Oh iya. Masih tanaman ya, tanaman. Jadi seperti kakao kita. Kakao kita itu sejak dikembangkan sih 1983. 1983 berarti 41 tahun ya? Iya. Ya, 41 tahun. Seharusnya di 10 tahun itu kita sudah produksi itu panen raya. 10 tahun? Iya, sudah panen raya. Tapi model-model pemerintahan kita itu waktu itu dia cuma mengembangkan ada 2 sampai sekarang ini. Intensifikasi, ekstensifikasi. Intensifikasi, ekstensifikasi. Apa peningkatan produksi dan pelebaran areal pertanaman. Oke. Ya. Tapi kenapa kita tidak loncat satu di industri? Nah, itu yang menyebabkan sekarang petani tetap aja begitu seperti begitu. Yang kaya pedagang. Nah, karena pedagang cuma membeli, seharusnya
petani itu bukan cuma jadi objek, tapi dia subjek, dia juga pelaku di dalamnya. Nah kan gini Pak, Polman kan sudah ketahuan apa komoditi pertanian yang paling unggul di sini. Iya. Salah satunya kakao. Kakao. Itu kan sudah di beras. Iya. Nah itu kan Kopra. tanpa dipublis pun orang sudah tahu. Iya. Saya pemerintah pasti sudah paham. Ini produk unggulan kita loh. Iya. Produk unggulan Polman ini. Iya. Tapi kenapa itu tidak dikembangkan, difokuskan untuk pengembangan ke situ? Ya begini, seharusnya APBD kita konsentrasi ke pertanian, karena kita daerah agraris bukan daerah jasa atau industri. Oke. Nah di situ anunya masalahnya. Jadi kakao itu dijual langsung dengan bijinya. Tidak diolah dulu. Tidak diolah dulu, sehingga pedagang yang kaya. Nah, tapi kalau dia diolah dulu kan paling tidak koperasi di ada koperasi, didukung koperasi, terus di situ para petani juga ikut di dalamnya. Maka dia juga merasakan, jadi dia tidak dililit. Karena sekarang ini begitu petani butuh uang, dikasih uang dulu, para pedagang akhirnya harga naik turun tidak ada masalah. Nah, itu petani. Jadi terus biji itu dijual. Iya. Jadi itu kan kita jual juga tenaga kerja ada di situ. Kalau diolah kan ada tenaga kerja bekerja. Iya. Itu cuma kakao. Gabah. Gabah kita setelah panen dibeli keluar daerah. Ya dibawa ke daerah tersebut. Yang jelas yang menjemur buah gabah kan bukan lagi orang Polman. Orang luar yang menjemur. Yang giling padi bukan lagi orang Polman. Orang di luar yang giling. Pada saat digiling padi itu ada 3. Yang pertama beras, dedak 2, dedak kasar dan halus. Dedak halus itu dipakai untuk ternak, itulah yang disidap beredar kemana-mana. Dedaknya Polman itu. Dedak kasar itu yang dibeli orang Polman sendiri misalnya ke Pindrang untuk bakar batu merah. Pada saat menanam celaka lagi Pak. Apa itu? Karena pada saat kita menanam kita butuh beras, tertulis beras Cahaya Pindrang misalnya. Nah, itu jadi petani di sini rugi 3 kali Pak. Rugi 3 kali. Belum saya berhitung masalah kelapa Pak. Kelapa seharusnya diolah dulu, jangan dijual gelondongan. Kalau dijual gelondongan kan 1.500 Pak. Tapi kalau diolah, misalnya dibikin minyak, terus ampasnya pakan ternak, tempurungnya bisa dikirim ke Jepang. Iya. Terus sabunnya bisa jok. Iya, untuk produksi tali. Ya kan itu sabun kelapa untuk bakar ikan. Itu banyak gunanya, sehingga satu buah itu bisa menghasilkan berapa ratus ribu. Nah, di sini tentu pemerintah harusnya tidak menjual lagi barang baku, tapi bahan jadi yang sudah dijual keluar, sehingga tenaga kerja juga, keuntungan juga kita banyak. Luar biasa ini Bapak. Ya, programnya. Jadi saya paham dengan saya bisa terima dengan nasihat kalau apa yang Bapak canangkan di program itu sebenarnya satu program bisa menjangkau 3 sampai 4 item yang betul bermanfaat untuk masyarakat. Membenahi pertanian, tenaga kerja bisa terserap. Ya. Ekonomi meningkat, industri pun juga meningkat. Berjalan ya. Baru satu ini yang dibenahi. Ya, bagaimana kalau semuanya dibenahi? Ya, begitu, seperti itu ya. Dari mana itu Bapak memikirkan ini sampai sejauh itu? Ya, jadi pengalaman saya selama 30 tahun cuma nonton karena belum pernah jadi pengambil kebijakan. Saya bisa paham. Pasti Bapak sering gregetan ya, kan seperti ini ya. Yang biasa pengambilan keputusan. Tiba masa tiba akal. Atau tiba masa hilang akal, semuanya kita seperti itu. Sehingga anggaran yang kita gunakan tidak tepat guna. Betul, tidak tepat sasaran. Maka pembangunan kita tidak cepat dan tepat seperti itu. Jadi ini concern cocok dengan tagline Bapak yang membangun dari desa ke membangun desa, membangun desa menata kota. Bagaimana itu desa itu mandiri? Kenapa saya ambil membangun desa? Karena saya orang pertanian. S1-nya pertanian. Tentu daerah pertanian itu ada di interland kota, belakangnya kota. Nah, terus S2 saya memang penataan kota. Jadi harus nyambung daerah kota dan interland agraris itu subsidinya kita dari agraris untuk ke kota. Karena kita bukan jasa dan daerah industri. Pantas Bapak paham bagaimana alurnya pertanian. Luar biasa. Nah, itu yang bicara soal ekonomi Pak. Sebenarnya di Polman ini apa yang paling menjadi pendapatan apa yang paling besar di sini dari sisi? Sebenarnya pendapatan besar semua besar, tinggal pengelolaannya
yang harus betul-betul kita cermat. Contoh Pak ya, di sini tidak usah kita udah beras. Ya. Karena beras itu kita ini penjaga pangan untuk Sulawesi Barat. Yang kasih makan 6 kabupaten itu Polman Pak. 6 kabupaten Iya, ya termasuk Polman kan? Itu berasnya dari sini. Majene, Mamasa dan semuanya itu dari sini. Jadi bisa dibilang Polman itu lumbung berasnya Sulawesi Barat. Iya, makanya kalau ada yang bilang gizi buruk, stunting, seharusnya kita ini tikus mati di lumbung padi Pak. Kalau manajemennya bagus. Ya, kita penghasil beras kok malah gizi buruk kan lucu. Iya, betul. Seperti itu. Belum. Seperti misalnya nelayan. Di sini Pak ada namanya teri. Kenapa ikan teri itu teri Medan hebat? Masa ikan hebat kita di sini sementara sini terinya bagus, putih bersih. Ikan teri ya? Ikan teri. Dan ada lagi ikan penja tidak ada di luar kecuali di Polman. Ikan apa namanya Pak? Ikan penja. Ikan penja. Iya, itu kan kok dikemas bagus-bagus, rasanya enak, kayak kerupuk itu juga. Bisa, yang tipis itu yang kayak kerupuk gitu ya? Kecil. Iya, betul. Ya, itu seperti itu. Saya suka makan itu Pak. Banyak di situ yang bisa dikembangkan. Tinggal bagaimana ini ya, perindak lagi Pak. Perindak kasih orang-orang perindak lah. Jangan kena dekat, itu yang dikasih. Kita kasih orang-orang bisa betul-betul berbuat dengan bagus. Polman ini sebenarnya kaya Pak ya? Iya, kaya. Kalau saya dengar tadi apa penjelasan Bapak soal Polman itu, di bayangan saya Polman itu sangat kaya malah. Tinggal manajemen pemerintah harus bagus. Menempatkan orang-orang yang betul-betul mampu mengelola. Kalau kita tidak punya SDM, kenapa kita malu-malu? Ada UNHAS, ada apa yang bisa membantu kita di sini kerjasama dengan akademi. Nah, saya tertarik tadi yang waktu saya sempat lihat Bapak kampanye di sana. Bapak beberapa kali menekankan soal SDM. Apakah baru kali ini terpikirkan atau sudah terpikir jauh-jauh hari cuma tidak pernah teraplikasikan? Sebenarnya begini, sudah jauh-jauh hari saya berpikir. Makanya di waktu saya sekda itu, kalau mau dikilat tim harus diuji dulu lah, dites dulu supaya mereka pulang betul-betul bisa berbuat dengan bagus. Mudah-mudahan ke depan kalau saya dipercayakan untuk diuji, bukan rezeki aja di bupati. Salah juga kalau kita rezeki bupati. Kalau Bapak cari uang di tempat bupati cari rezeki, bisa-bisa urusan dengan KPK. Betul. Ya kan begitu. Ya, yang boleh Bu. Sehingga jadi bupati itu bukan rezeki, ujian Pak, ujian ya? Baik mental, terutama keluarga. Ya. Saya ulang dulu Pak. Jadi teman-teman, bupati itu bukan rezeki, tapi jadi bupati itu ujian. Anggap ujian. Kenapa kita diuji di situ, baik mental kita, bagaimana bekerja bagus, karena itu adalah amanah yang perlu kita tahu. Makanya Pak, saya jadi sekda begini aja Pak. Ya seperti ini. Belum pernah beli mobil baru kecuali cicilan anak saya. Apakah ketika ada kebijakan yang bertentangan dengan hati nurani misalnya kebijakan bupati yang dulu sebelum kepala pemerintahan yang dulunya, ini salah Pak. Apakah pernah dikasih saran seperti itu atau gimana? Ya, jadi begini, saya tidak terlalu banyak mencampur urusannya orang. Cuma saya beri pertimbangan, kalau memang dianggap bagus saya akan jalan. Dia jalan dengan dia anggap benar, saya juga jalan dengan anggap benar. Makanya saya dikeluarkan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Bebas. Jadi saya baru beberapa menit kita ngobrol ya, sudah banyak hal-hal menarik yang... Terus kembali ke SDM dulu Pak. Oke, silakan. Jadi manajemen manajemen pemerintahan sekarang ini saya anggap masih bagus ya untuk eselon 2. Tapi perlu kita ketahui bahwa eselon 2 yang ada sekarang ini rata-rata 2 tahun lagi mereka pensiun. 2 tahun lagi pensiun. Mereka pensiun. Terus regenerasinya di mana? Kalau tidak ada regenerasi itu bahaya. Sehingga saya berpikir ke depan ya kalau dikasih kesempatan untuk di Allah Subhanahu wa taala untuk jadi bupati, saya akan sekolahkan 1 kelas 1 tahun. 1 kelas untuk S2 ya. Untuk S2. S3 karena biayanya agak mahal itu cukup 5. Kalau mampu siapa tahu APBN bisa kita disuntik atau Aspa Foundation bisa membantu. Karena itu bosnya Pak. Ya kan. Enggak, jujur bicara karena baru-baru ini kami dibantu diberi peluang untuk mencarikan siapa yang mau ke sekolah ke luar. Oleh Aspa ada dari Aspa Foundation. Ada tangan dulu untuk Aspa. Ada yang keluarnya. Jadi kalau bisa dalam satu tahunnya itu 5 S3. 1 kelas S2 jadi 30. Jadi kalau saya 5 tahun masa kerja,
saya akan mencetak S2 3 kali 5 berapa? 15, 150 S2. 152 Iya. S2 dalam 5 tahun. 5 tahun. 5 kali 5 25 doktor. Kalau 100 lebih dan 55 doktor yang memimpin di OPD di Kabupaten Pon akan hebat lebih maju. Wih, luar biasa programnya Bapak. Iya. Tepuk tangan dulu Pak. Jadi memang pengembangan SDM ini yang menjadi fokusnya Bapak saat ini. Pertama, jadi ada 3 pilar percepatan pembangunan Pak. Apa itu? Ya, Pak? sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi. Jadi ini yang dikombin Ini nanti harus semua. dikombin. Kenapa? Kita lihat. Kita ini sumber daya alam apa yang tidak ada? Betul. Nah, dibanding dengan Singapura tidak punya lahan Pak. Singapura itu tidak punya lahan. Iya. Air, tanah dan lainnya itu datang dari Indonesia Pak, dibawa ke Singapura. Iya. Iya. Jadi kenapa lebih maju Singapura daripada kita? Iya. Padahal kita di sini kan serba ada. Indonesia ini. Betul, betul. Lagunya Ke-10 apa? Tongkat dan batu jadi tanaman kan? Iya. Nah, di sana itu tidak ada Pak. Kenapa kayak Singapura? Karena mereka SDM-nya bagus. Nah, jadi ini harus sejalan SDM, SDA, teknologi. Jadi itu jadi acuan Bapak ya? Itu jadi acuan saya ke depan untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Pulau Mandar. Ada 3 pilar. SDM, SDA, teknologi. Nah, bicara soal teknologi, ini kan teknologi ini cepat sekali perkembangannya, Pak. Siap. Polman, apakah sudah siap dengan itu? Sebenarnya makanya SDM-nya dulu dipersiapkan. Untuk saat ini? Iya, saat ini nih harus SDM dulu lah. SDM dulu. Ya dipersiapkan. Karena seperti teknologi pertanian juga kan harus masuk kecepatan. Hanya saja biasa terjadi antara tenaga kerja dengan teknologi itu kan bertentangan. Iya. Misalnya pasca panen ada combine itu kan. Iya. Tadinya orang yang langsung masyarakat yang potong padi sekarang mesin. Iya. Nah, tentu itu harus ada Ada regulasi dipersiapkan sebelumnya masuk teknologi tersebut. Harus ada manajemen baru yang dipakai. Bisa bagaimana masyarakat tidak menjadi pengangguran setelah teknologi masuk. Wah, PR besar itu Pak. Ya pasti. Ya. Jadi kalau tidak mau berpikir ya jangan jadi pemimpin. Ya, harus jadi pemimpin, harus berpikir. Kalau nggak mau jadi berpikir, karena di sini Pak ingat bahwa kembali lagi ini masalah kerajaan masa lampau. Jadi saya di dalam pemerintahan ini saya masih pakai masa lampau dengan manajemen modern. Contoh kecil ya. Kalau di daerah kita ini orangnya bagian bawah itu agak keras. Tidak ada mau diperintah Pak. Bagian bawah ini ya keras orangnya. Kadang wataknya, karakternya. Wataknya kalau kita menuju dia tidak senang itu Pak. Iya. Jadi saya harus menunjukkan sikap bahwa manajemen masa lampau bahasa Mandarnya mitomba mi kinduk naterum pasti mitomba tu anaknya. Kalau berkubang induknya kerbau pasti berkubang anaknya. Jadi waktu saya camat Pak, saya kerja bakti langsung turun. Pasti masyarakat ikut saya karena ada camat yang kerja bakti. Tunjukkan contoh dengan perilaku gitu. Iya. Terus satu di tempat kita ini kerajaan ini yang paling dicintai masyarakatnya Pak. Apa itu Pak? Belum ada kerajaan yang rajanya meninggal, itu dayang-dayangnya ikut ditanam bersama-sama, artinya dia menarik sampai meninggal juga 7 malam. Itu lahirnya di Mandar Pak. Nah kenapa? Masyarakat cinta rajanya karena rajanya juga cinta kepada saking cintanya kepada rajanya. Rajanya karena rajanya juga begitu cinta kepada masyarakatnya. Dengan moto tarare yallo tamatindonya pikiri atau tona Pak Banua. Artinya apa Pak? Dia tidak senang, tidak tenang dan selalu gelisah semata-mata untuk menginginkan bagaimana kehidupan masyarakat akan datang. Jadi prinsip-prinsip kerajaan zaman dulu tetap kita pegang teguh ya? Iya, teguh. Terus kedua, kerajaan Mandar itu demokrasi Pak. Ya. Marondong, Dombongi, Upelelino, atau Matindua, dan Muakei, Anau, atau Apau, Monde malam Maputul Bale, atau Mapapel Lino. Artinya besok atau lusa, biar anak saya, cucu saya jangan diangkat jadi raja kalau dia tidak memperbaiki daerah ini, seperti itu. Jadi siapapun bisa ya, seperti itu. Luar biasa. Nah, jadi Pak Bebas ini dalam visinya dalam memimpin kelak ketika jadi bupati itu tidak akan meninggalkan konsep-konsep kepemimpinan masa lampau ya, kepemimpinan yang masih bisa dipakai. Prinsip-prinsip kepemimpinan yang dipegang oleh raja pada waktu itu. Seperti contoh Pak. Iya. Kalau menyelesaikan masalah, itu bilang jangan menyelesaikan saya seperti membelah bambu. Satu diinjak, satu diangkat pasti meletus bambu. Tapi manajemen modern bagaimana menyelesaikan masalah? Menghadirkan kedua pihak dan menarik benar di atas tepung tidak berbekas seperti itu. Yang salah gua tuh jadi camat Pak. Alhamdulillah suara saya biar saya tidak kampanye
Pak, ada 50% itu di Kecamatan Luyo. 3 tahun saya memimpin. Luar biasa. Itu waktu masih jadi camat. Jadi camat. Warga di sana masih ingat dengan Alhamdulillah. Bapak ya. Silakan aja survei ke bawah. Ya. Sedangkan surveinya sekarang makin naik Pak ya. Ya, insya Allah ya. Amin. Tergantung masyarakat yang memilih. Ya. Ini karena pesta demokrasi ini akan melahirkan birokrat. Iya. Yang mampu menata memperbaiki daerah ini. Iya. Ya kalau bisa yang punya pengalaman lah, jangan baru belajar naik mobil kok dikasih mobil. Dia tidak tahu persenan 1, 2, 3-nya di mana itu nanti. Dan pasti masyarakat sudah paham loh Pak. Apalagi Bapak kan berapa lama? 30 tahun lebih jadi. Ya cuma 30 tahun Pak saya jadi pegawai negeri dan lama berkecimpung di birokrasi. Iya pernah jadi pejabat desa, pernah jadi camat, pernah jadi kepala desa di mana-mana, pernah jadi sekda dan pernah pejabat bupati. Tunggu dulu Pak. Jadi awal karirnya Bapak di birokrasi ini dimulai dari kepala desa. Saya pernah di Bapeda. 10 tahun saya di Bapeda Pak. 10 tahun di Badan Bapeda. Perencanaan Pembangunan Daerah. Terus Baru masuk ke PU-an. Baru masuk pertanian. Baru turun jadi camat. Baru di camat, di samping camat jadi pejabat desa. Jadi pejabat desa Iya. juga. Baru naik lagi kepala dinas tenaga dan transmigrasi. Oke. Nah, baru sudah 7 nih. Iya, baru ditawari saya jadi kepala dinas PU. Dengan pendidikan saya tolak karena bukan jurusan saya. Kenapa ditolak Pak? Itu bukan jurusan saya, jangan sampai saya baru 3 hari rubuh jembatan. Itu kan lah ya kalau Ya, bahasa luar bahan bahasa. Tempat bahasa ya. Ya tempat bahasa kalau kita jawab bahasa kan tidak enak. Luar biasa. Jadi Pak Bebas. Jadi saya ulang ya. Dulu Pak Bebas ditawarin jadi kepala dinas. Kepala dinas PU. Tapi ditolak. Pernah juga Dignas, saya tolak. Ditolak karena bukan jurusan saya Pak. Nah, pertama kalau saya masuk ke dinas pendidikan Pak, jangan sampai SDM kita rendah karena bukan jurusan saya. Biarlah orang yang punya jurusan ke situ. Di PU lagi saya ditawari, saya bukan orang teknik sipil Pak. Ngapain saya ke situ? Jangan sampai seharusnya saya mengembala, saya digembala Pak, kan tidak enak. Tepuk tangan ya teman-teman. Mantap ini calon bupati. Mantap. Jadi jarang-jarang ada orang begini Pak. Jadi makanya saya pilih dinas perumahan dan permukiman yang baru kali itu diadakan, baru tahun itu jadi didirikan. Sehingga pimpinan waktu itu dia kata, Mas, kenapa aku tidak mau di PU? Itu kan permukiman juga PU tapi PU palsu. Ya. Nah, karena baru bunuhan anggarannya, pas saya masuk diminta mengajukan anggaran. Itu dikasih kalau tidak salah dulu itu 7 miliar kalau tidak salah. Ini di dinas perumahan ya? Perumahan permukiman. Kenapa saya minta? Karena permukiman kan saya dari perkotaan. Ada kawasan latar belakang relevan dengan magisternya di situ ya? Iya, relevan dengan saya. Makanya dikasih bantu saya kalau tidak salah 8 miliar kan. Saya tolak anggaran. Saya bilang jangan dulu Pak, saya belum tahu regulasinya dan belum ada saya punya desain perencanaan. Jadi cukup saya minta kalau tidak salah 1 miliar, kalau tidak salah itu atau 500 juta. 8M ditolak, Iya. tapi cuma ambil 1 miliar. 1 miliar. Kenapa itu untuk saya pakai koordinasi ke pusat, bagaimana menetapkan staf saya dulu baru bekerja. Begitu tahun depan saya punya anggaran, saya punya perencanaan sudah ada. Perumahan baik perumahan kumuh, kawasan kumuh di mana-mana sudah ada. Saya minta biar berapa ratus miliar Pak bisa masuk di sini. Karena sudah perencanaan kita. Nah, makanya saya juga bersyukur ada juga bagusnya. Setiap diminta laporan pertanggungjawab, alhamdulillah saya di permukiman terbaik se-Indonesia bagian timur. Luar biasa. Karena saya pasai, karena ilmu saya di situ. Pak, ini dia jangan salah. Mungkin ada yang tidak dengar tadi Bapak bilang, Pak Bebas ini sempat menolak anggaran 8 miliar. Karena masalah regulasi belum ada ya. Regulasi saya tidak tahu mau kemana itu uang. Belum ada perencanaan yang matang, belum ada desain, belum ada regulasi yang saya ketahui. Karena dinasnya masih baru. Nah, makanya saya minta dana secukupnya untuk dana konsultasi saya ke Jakarta. Seperti apa setelah saya bekerja di sini 1 tahun dan staf saya membuat satu program. Tahun berikutnya Pak, biar berapa miliar bisa masuk Pak, karena sudah ada dasarnya tentu. Sudah ada blueprintnya ya, blueprint perencanaan situ ya. Jadi tidak apa namanya seperti yang lainnya tiba masa tiba akal atau tiba masa yang akal itu tidak tepat anggaran tersebut ya. Makanya hati-hati OPD kalau saya jadi bupati. Tidak akan saya tempatkan orang-orang yang bukan pada tempatnya seperti itu. Jadi
intinya adalah selalu tempat ketika Bapak nanti memimpin akan menempatkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Itu pasti supaya tidak stagnan pembangunan, Pak. Betul. Kalau bukan tempatnya dia harus belajar. Bagaimana kalau orang elektronik kok dikasih di bangunan, kan tidak mungkin lah. Iya. Satu perangkat lunak, satu perangkat keras kan tidak mungkin. Ya. Tadi kita singgung soal beberapa eselon 2 yang sudah 2 tahun lagi pensiun lah. Iya. Nah itu sekarang ya, itu yang terjadi sekarang, faktanya seperti itu. Banyak posisi-posisi strategis di pemerintahan yang dipegang oleh, dikendalikan, yang dijabat oleh orang-orang tua. Nah ketika Bapak insya Allah nanti ketika jadi bupati nanti, apakah ada jaminan untuk ASN muda untuk menjabat di sini? Ya, jadi begini, ada juga beberapa sudah siap, tapi perlu disiapkan lagi. Jadi generasi itu enggak 1-2 tahun, Pak. Kita harus punya visi 30 tahun ke depan, bagaimana program ke depan ini untuk yang maju ke depan nantinya seperti itu. Jadi di teman-teman ini di eselon 2 ini sudah bagus, tapi banyak yang mau pensiun. Nah, sehingga itu eselon 3 harus dipersiapkan ke atas, eselon 4 dipersiapkan ke atas untuk menggantikan eselon 3. Jadi ada regenerasi yang harus bagus. Sehingga ya, tepatnya itu kedepannya itu anggaran untuk meningkatkan SDM itu juga harus paling penting untuk menata pembangunan Pulau Kalimantan lebih bagus ke depan. Jadi Bapak concern juga ke regenerasi itu ya? Ya harus maju, Pak. Bagaimana bisa ini yang pengelola pemerintahan tidak mampu mengelola, pasti standar pemerintahan nanti ke depannya. Kan ada istilah, Pak, orang muda itu yang lebih cepat bekerja. Lebih cepat dan tepat. Lebih cepat dan ya, tepat. Lebih kreatif. Dan lebih kreatif dalam. Ya, karena dia kalau sudah itu biasa titik jenuh bekerja. Ya. Tunggu dulu, Pak. Saya kalau sepertikan Bapak, sepertikan Gijal. Mulai dari cara jalannya Bapak, gaya bicaranya itu selalu cepat. Iya. Mandi juga cepat, makan juga cepat saya suka cepat ya. Memang tepat dan tepat. Memang gerakannya Bapak cepat. Iya, cepat. Dari dulu suka gerak lincah begitu, Pak. Makanya istri saya biasa kalau pergi ke apa namanya ke tempat perkawinan, dia masih tempat parkir, saya sudah ada di pelaminan. Ya itu cara. Oh itu ibu. Tapi begitu Bu ya. Gerakannya Bapak cepat Bu ya. Satset. Iya. Jadi cocok dengan istilahnya Pak Yusuf Kalla. Lebih cepat lebih baik. Lebih bagus ya. Tapi memang kalau saya perhatikan juga gaya bicara tak mirip-mirip Pak JK, Pak. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan beliau gaya bicara Pak JK cepat begitu, Pak. Iya. Kadang belak-belakan juga. Tapi memang saya kira ada inspirasi dari sana. Ya namanya tokoh kita ya dari Sulawesi Selatan dan Barat ya, itu adalah Pak JK. Ya, mudah-mudahan ada lagi tokoh-tokoh seperti itu. Mudah-mudahan Bapak salah satunya, Pak. Alhamdulillah. Ya. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Pak Bebas Ramadan. Bapak melihat pilkada sekarang, bagaimana antusiasme warga sejak Bapak berpasangan dengan Siti? Jadi begini, pasti lebih bagus dan lebih menarik. Karena Siti itu punya manis tersendiri. Contohnya, kalau kita sama-sama, itu tanpa undangan, Pak, mereka berdatangan karena mau melihat Siti. Nah, ternyata sosok Siti itu bukan cuma sekedar artis. Nah, kalau sini kan punya perasaannya, perasaan yang mendalam sehingga dia dekat dengan para ibu-ibu. Dan ternyata Ibu Siti juga itu adalah pengusaha dan juga kader partai. Makanya pada satu orasi dia hebat karena dia sudah berpengalaman di bangun-bangun kalau orasi ya. Sehingga saya anggap Siti itu, saya anggap dia hebat. Dan insya Allah kalau bersama-sama ini untuk menangkan Kabupaten Pulau ke depan. Amin. Ini saya senangnya dengan Pak Bebas karena dia selalu mengakui keunggulan orang lain. Dia tidak pernah, selama saya tadi ngobrol, rendah hati sekali Bapak ya. Pak, mungkin terakhir Pak, melihat calon-calon yang lain ini, kira-kira menurut pribadi peluang Bapak menang di pilkada ini bagaimana? Jadi begini Pak, kita bicara dulu tanda-tanda. Oke. Tanda-tanda zaman ya. Ya, tanda-tanda zaman. Oke.
Nah, dan kita berbicara bagaimana kandidat lain. Ya. Tanda-tanda alam sudah jelas kok ini saya. Apa satu? Nah, pertama, masa orang mau melahirkan pembalap yang belum tahu naik motor? Sementara saya sudah pernah jadi di sirkuit kan begitu. 30 tahun di Oh, sirkuit. Bapak kan pecinta motor ya? Tidak mungkin kan? Nah, saya bawa di off-road aja karena saya hobi off-road. Nah, gitu. Balapan. Nah, kedua, lihat aja waktu pencabutan nomor kan. Nah, pertama, saya bersama-sama dengan saudara saya, ada juga dari Pak Aci ini, bagaimana kita mengambil apa namanya? Ya. Sebanyak mungkin partai kan begitu. Ya, Kita ya, ya. paksakan. Ternyata saya punya simbol 5, tetap aja 5 yang bisa keluar. Meskipun dipaksakan, berarti tanda-tanda 5 ya. Waktu simbol kami kan begini 5. Iya, simbolnya ya. Simbol 5. Ternyata partai juga 5. Nah, kenapa saya ambil begitu? Itu pertama rukun Islam 5, Pancasila 5. Pada saat Bapak di Ka'bah pasti bilang, itu kan gitu kan. Dari sampai 5. Begitu tangan-tangan halus Ibu Siti mengambil nomor antrian, dia dapat 5 lagi. 5 lagi. 5 lagi. Berarti karena dapatnya 5, karena angka yang harus mengambil pertama itu angka terkecil. Berarti kami tidak punya hak memilih dari angka yang ada. Jadi mereka lah 3 ini yang mengambil apa namanya? Nomor antrian. 1, 3, 4. Nah, mereka ambil sendiri. Saya kecewa kok. Wah, bagaimana ini? Ternyata setelah sadari bahwa mereka itu berhak memilih untuk angka. Ternyata angka yang datang dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan langsung saya, karena tidak ada lain selain itulah lahir nomor 2. Jadi ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal saya Bapak tidak memilih. Padahal waktu itu sudah pasrah ya. Sudah pasrah. Wah, saya angka berapa ini? Dan sampai saya nomor 4 paling di belakang. Nah, ternyata saya dapat angka 2. Angka 2 memang di salah satu partai yang partai pengusung saya itu yang nomor 2 dan presiden juga nomor 2. Nah, ada juga pengusung lain adalah Pak Akbar, itu kesenangan juga pakai nomor 2. Oh itu. Kalau tidak salah di Sudirman juga pakai 2 ya. Itu incumbent. Alibal juga nomor 2 Pak, incumbent juga. Jadi Adi Sukri Majene incumbent juga nomor 2. Jadi nomor 2 ini identik dengan kemenangan. Ya, sudah ada tanda-tanda alam untuk memenangkan ke depan. Kelihatannya ini insya Allah saya akan menang. Mari kita aminkan. Terus tanda yang lain mungkin sisa tanda lahir ya. Ya itulah. Jadi ya insya Allah lah. Jadi begitu juga waktu kami mengadakan pertemuan-pertemuan, kami tidak banyak mengundang masyarakat dengan sendirinya tanpa memberikan 1 sen pun uang. Mereka datang. Jadi masyarakat yang inisiatif hadir datang dengan ikhlas. Seperti itu. Luar biasa. Jadi memang banyak yang simpati ke Bapak ya. Dan mudah-mudahan simpati warga bisa menular ke warga-warga, bisa menjadi pengaruh positif untuk warga-warga yang belum kenal dengan Bebas dan Siti. Insya Allah. Ya. Baik, terima kasih. Pak, terakhir pesannya untuk pemilih-pemilih Bapak di Polman. Untuk warga-warga Polman. Oh, jadi warga Polman memilihlah dan cerdas, tidak usah saling mengadakan keributan, terima saja. Insya Allah pada saat pencoblosan saya minta kepada semua masyarakat nomor 1 dibuka, nomor 2 dicoblos, nomor 3 ditutup, nomor 4 masukkan aja di kotak. Untuk masyarakat ya. Oke, itu tadi pesan perbincangan sangat menarik dengan Pak Bebas Manggazali. Banyak hal baru yang baru saya tahu tentang Polman, dan ternyata masalah-masalah Polman sebenarnya masalah yang bisa diatasi sejak dulu tapi tidak pernah tidak pernah dilirik oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dan semoga ketika Pak Bebas menjabat sebagai bupati kelak, persoalan-persoalan Polman dan apa yang diprogramkan oleh Pak Bebas bisa teraplikasikan semua Pak ya. Terima kasih. Insyaallah. Baik, sebelum saya tutup saya mau berterima kasih ke Saung Ikhlas. Tempat ini asik. Ini salah satu potensi wisata kuliner di Polman Pak. Ya. Betul. Suasananya teman. Jadi terima kasih banyak untuk Saung Ikhlas. Tepuk tangan dulu. Saya juga pesan untuk Saung ini. Ya. Jadi Saung Ikhlas ini
sedapat mungkin membuat lagi tempat yang lain yang lebih bagus lagi. Karena paling tidak rest area lah. Karena Polman ini tempat persinggahan. Betul. Antara Makassar ke Mamuju pasti singgahnya di Polman. Mamuju juga ke Makassar pasti singgah di Polman. Sehingga rest area ini diperbesar lagi yang lebih nyaman, lebih enak supaya PAD kita juga masuk ke depan seperti itu. Terima kasih. Amin, 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 amin. Oke, demikian perbincangan saya dengan Pak Bebas Manggazali, dan kita doakan semoga beliau bisa sukses di pilkada ini dan menjadi Bupati 2024. Insya Allah. Terima kasih dan sampai jumpa di ruang tamu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.